Shalom semuanya, puji Tuhan. Sore hari ini kita bisa kumpul kembali dalam persekutuan ibadah pemuda remaja special edition, karena sore hari ini ketemuannya kita secara online, teman-teman. Namun kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus tetap memberikan kasih-Nya buat kita sehingga kita bisa berkumpul walaupun secara online sore hari ini. Mari bersama kita mau memuji Dia, kita mau agungkan Tuhan kita. Saya ajak kita sebelumnya yang mau menyalakan kameranya atau bisa menyalakan kameranya, sedang dalam posisi bisa menyalakan kamera, silakan menyalakan kameranya. Pastinya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita patut bersyukur karena Tuhan kita, Yesus namanya, Dia yang senantiasa menghibur kehidupan kita, senantiasa mendampingi hidup kita untuk kita senantiasa berjalan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Apapun kondisi kita, saudara-saudariku, teman-temanku yang terkasih, adik-adikku sekalian, kita patut bersyukur karena Tuhan masih begitu mengasihi kita. Mari kita mau angkat satu pujian. Kasih setiamu Tuhan yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Teks ada di dalam message ya teman-teman, kalau mau lihat. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima
dapat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Angkat pujian ini sekali lagi. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikir, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mari kita satu dalam doa, teman-teman. Kami naikkan ucapan syukur kami kehadiran-Mu Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih berikan kepada kami kesempatan untuk kami beribadah, datang, memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur dengan segala sesuatu yang boleh kami alami, karena di atas semuanya itu Tuhan masih begitu mengasihi kami, sehingga dengan segala kondisi kami pun Tuhan masih memberikan kami hidup untuk kami memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami rindu lebih dalam lagi untuk memuji muliakan nama-Mu, saat kami nanti boleh diberkati oleh firman-Mu, bahkan mungkin ada kesaksian yang boleh kami dengar sore hari ini. Kami yakin Tuhan beserta dengan kami, memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami sore hari ini. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, teman-teman, masih bersama dengan saya, bisa berikan tanda tangan, ya, tanda tangan, mantap sekali. Senang sekali bisa melihat wajah teman-temanku sekalian, puji Tuhan. Sore hari ini saya melihat beberapa wajah yang begitu bersuka cita, karena saya yakin Tuhan beserta dengan kita sekalian. Puji Tuhan, kita mau sambung pujian kita, teman-teman. Kita mau angkat satu pujian, Anak Allah, Yesus namanya.
Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, dia hidup, ada hari esok, dia hidup, ku tak gentar karena ku tak dia pegang hari esok, hidup jadi berarti dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, dia hidup, ada hari esok, dia hidup, ku tak gentar karena ku tak tegang hari esok, hidup jadi berarti dia hidup, dia hidup, dia hidup, ada hari esok, dia hidup, ku tak gentar karena ku tak pegang hari esok, hidup jadi berarti dia hidup. Puji Tuhan, saya bersyukur karena kita semua patut mengucap syukur ya, karena Tuhan hidup, hari esok pasti ada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Puji nama Tuhan, kesempatan yang baik saya berikan buat teman-temanku sekalian yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, boleh menyalakan kamera atau sound-nya untuk bisa bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Awali dulu aja deh Mas ya. Shalom teman-teman. Ya, jadi bersyukur ya teman-teman. Jadi mau kesaksian dikit karena harapannya nanti nyambung jenjang selanjutnya sih. Jadi nanti ada yang dari jenjang anak yang barusan lulus sidang sama yang barusan dapat gelar ya teman-teman ya. Jadi bersyukur cerita sedikit. Jadi saya kan sekarang nempuh studi S2 ini tuh sudah ternyata berjalan 2 semester ya teman-teman, ya ternyata cepat gitu, dan ya merasakan selama 2 semester ini tuh bukan semester yang mudah ya teman-teman, ya memang berat, apalagi ditambah kayak saya tuh juga dipercaya Tuhan untuk masih diberi kesempatan juga kayak istilahnya ya ada sambil kerja juga kayak bantu dosen kayak gitu, jadi benar-benar merasakan ya ampun berat ya Tuhan, kayak gitu. Kadang tuh membaca, apalagi tuh saya tuh anaknya tuh bukan anak yang suka membaca sebenarnya ya teman-teman ya, sangat ironis ya. Maksudnya saya tuh sering bilang ke orang tua ya, ternyata hidup ini tuh lucu gitu. Lucunya adalah ketika saya itu anaknya bukan anak yang suka baca, anaknya tuh mungkin anak yang lebih visual, tapi Tuhan tuh kasih kesempatan saya itu hidupnya harus banyak membaca tulisannya tidak bergambar ya. Jadi padahal kalau saya tuh dulu mungkin kalau lihat majalah, lihat koran tuh hanya lihat gambarnya dan tulisan kecil di bawahnya. Ya tapi sekarang saya harus banyak membaca tulisan kecil yang full tulisan gitu ya, kayak gitu. Terus di lain sisi itu saya juga dulu tuh anaknya ngantukan ya, tapi saya harus dipaksa untuk gimana caranya membatasi waktu tidur ya, maksudnya mengelola waktu kayak gitu. Jadi dari sini tuh bersyukur bahwa Tuhan itu kita tuh diberikan jalan di mana kita tuh nggak mungkin di zona yang itu aja, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk melalui rasa-rasa hal-hal yang mungkin bertentangan dengan ini loh bukan aku banget kayak gitu, tapi yakin dan percaya aja kalau Tuhan itu setiap pergumulan kita Tuhan pasti yang kasih jalan. Ya, ini memang nggak mudah ya teman-teman, tapi tetap
mau terus mengandalkan Tuhan masa depan. Tapi yang mau saya tekankan juga itu bahwa masa depan itu juga nggak dipengaruhi gelar ya teman-teman ya, Bah. Gelarmu S3, S Dung-dung, S Teler nggak ngurus ya teman-teman ya. Tapi yang jelas kita apapun yang saat ini sekarang sudah dipercayakan Tuhan, pokoknya tetap giat aja dan mengandalkan Tuhan kayak gitu. Nah itu dari secuil dari anak S2 yang belum lulus ya teman-teman ya. Mungkin kayaknya langsung disambung sama yang sudah barusan lulus sama yang dapat gelar. Silakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Tuhan berkati Kak Agnes untuk saksiannya. Ya, itu ya saksiannya. Namanya juga hidup, pasti ada rintangan. Puji Tuhan, kita tetap bersyukur karena bagaimanapun juga kondisi kita, saya belum tahu pasti gimana kondisi teman-teman satu persatu, tapi yang saya tahu Tuhan kita senantiasa menjaga kehidupan kita terlepas kondisi kita saat ini. Tetap bersyukur, tetap naikkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena melalui ucapan syukur maka kehidupan kita boleh semakin dikuatkan dan menyadari betul bahwa Tuhan masih senantiasa ada, gitu ya. Mari kita sambut firman Tuhan pada sore hari ini dengan satu pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Tangkap pujian ini kembali. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya serahkan pada Pedugas Firman. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini Tuhan, di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan, terlebih di hati kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, walaupun via online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak berubah Tuhan terhadap lawatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah hati kami Tuhan, Engkau jamah pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kami boleh melakukannya, menerapkannya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom rekan-rekan sekalian, puji Tuhan untuk kesempatan dan percaya yang diberikan kepada Kak Ronald untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita bulan ini kita akan belajar bersama-sama dalam tema besar yaitu protokol keselamatan, bukan protokol kesehatan. Ya, memang istilah protokol ini sangat sekarang sangat booming sekali. Kita dengar 2 tahun belakangan ini terkait dengan pandemi yang kita hadapi, sehingga kata ini menjadi tren sekali protokol. Kalau kita simak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, arti kata protokol itu adalah tata cara. Dan dalam tata cara itu juga ada tata laksana juga. Jadi protokol itu menyangkut bagaimana cara kita mengantisipasi terhadap sesuatu hal atau peristiwa. Ya. Di dalam kaitannya dengan protokol kesehatan, ya tentu kita mengerti ada, sebagaimana sudah kita tahu bersama, ada 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan, itu adalah protokol. Bagaimana supaya kita itu sehat, makanya kita harus ikuti protokolnya, tata caranya supaya kita itu sehat. Yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tapi bukan hanya sebatas tata caranya saja, tapi tata laksananya pun harus kita pahami secara detail. Katakanlah memakai masker, saya ini memakai masker. Nah, mohon maaf misalnya saya, nah ini juga saya bilang kalau saya ditanya, kamu sudah pakai masker? Oh sudah, loh, tapi kok matanya yang ditutup loh, kan nggak ada protokol tata laksananya, yang penting pakai masker. Ya kadang ada yang taruh di dagu, ya, ada yang taruh di bawahnya dagu lagi, ada yang nggak menutup hidung. Jadi tata laksananya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu. Jadi protokol ini lebih detail di situ. Bagaimana memakai masker, kemudian bagaimana mencuci tangan. Mencuci tangan, pakai air aja juga sudah mencuci tangan. Tapi yang lebih detail lagi kan pakai sabun. Kemudian berapa sekian detik atau ya sekian detik lah harus dibilas tangan itu. Menjaga jarak juga ada protokolnya, bagaimana menjaga jarak itu, jaraknya berapa, kemudian apa yang harus dilakukan saat menjaga jarak itu ada tata laksananya itu juga ada aturannya gitu. Jadi begitu juga dengan protokol keselamatan ya. Jadi protokol keselamatan itu juga ada tata laksananya, jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita itu selamat, tapi bagaimana prosesnya supaya kita itu menerima keselamatan itu bagaimana. Nah, itu juga ada tata laksananya, dan ini harus kita pahami karena keselamatan itu
kalau kita tidak memahami, kita menganggap bahwa keselamatan itu sesuatu yang simpel, sederhana gitu. Padahal di dalam keselamatan itu ada hal-hal yang lebih luas, lebih kompleks yang harus kita pelajari dengan detail dan teliti dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita berbicara keselamatan itu bukan hanya kita terbebas dari neraka masuk ke dalam sorga, tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita itu benar-benar menerima hak keselamatan secara penuh, secara total. Jadi kita tidak bisa belajar tentang keselamatan itu seakan-akan kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kemudian kita mengaku dengan Tuhan Yesus, kita beriman, sudah selesai gitu. Tapi banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari tentang keselamatan. Misalnya ya nanti di minggu-minggu berikutnya di situ akan ada protokol ya, tata laksananya. Bagaimana sih kamu itu bisa memperoleh keselamatan? Ada beberapa tema-tema yang nanti akan disampaikan oleh pembicara-pembicara yang sudah dijadwalkan dan situ akan dijelaskan. Kita harus belajar terus, menggali terus keselamatan itu dengan lebih detail, lebih sungguh-sungguh, dan semakin kita mengetahui karya keselamatan itu dengan lebih detail, maka kita tidak akan main-main dengan keselamatan yang kita terima. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang perlu kita gali di dalam keselamatan ini. Ya misalnya adakah keselamatan di luar Kristus? Nah, ini kan harus kita gali ya, dengan berdasarkan firman Tuhan, supaya nanti kalau misalnya kita ditanya, misalnya orang yang berlainan iman atau teman-teman kuliah, teman-teman kerja, teman-teman sekolah yang berlainan iman, kita ditanya hal-hal seperti itu, jangan jadi anak muda yang pelongo-pelongo gitu, nggak tahu apa-apa. Yes, pokoknya jari pendetaku seperti itu. Nah, jangan. Kalian harus belajar. Baik dari melalui siapa? Melalui Pak Gembala, melalui kakak-kakak pembina, dan melalui kalian sendiri belajar membaca firman Tuhan dan menggali firman Tuhan. Kemudian apakah keselamatan itu bisa hilang atau keselamatan itu permanen? Nah, itu kan topik yang harus kalian pelajari juga. Sehingga kalau kalian sudah mengerti hal ini, kalian akan semakin menghargai keselamatan itu bukan sesuatu yang ecek-ecek gitu. Karena itu dicerminkan di dalam tercermin kualitas pemahaman kalian tentang keselamatan itu tercermin dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Seberapa besar kita menghargai keselamatan, itu akan tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari kita sekarang ini menggali dan mengintrospeksi seberapa dalam sih pemahaman keselamatan yang kita miliki. Dan melalui cara pemuda ini yang mengambil tema besar protokol keselamatan, kita akan semakin mengerti keselamatan itu apa ya. Nah, keselamatan itu sebenarnya tidak hanya dipahami sebagai kita itu terhindar dari neraka. Yaitu memang goalnya itu nanti itu di situ. Kita itu memperoleh keselamatan. Keselamatan itu apa? Keselamatan kita itu terhindar daripada kematian yang kekal. Tetapi keselamatan itu juga harus juga memiliki suatu arti bahwa usaha Allah untuk mengembalikan manusia pada rancangan yang semula. Di mana Allah itu menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Awalnya kan gitu kan, manusia diciptakan itu serupa dengan gambarnya Allah. Tetapi gambar itu hilang manakala manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya ada karya keselamatan. Karya keselamatan. Nah, karya keselamatan itu adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia pada rancangan Allah semula, di mana manusia itu dibawa, dibentuk untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Gitu. Makanya Tuhan Allah menurunkan Tuhan Yesus, patronnya. Gitu. Kamu itu harus hidup seperti Kristus ini. Karena ini patronnya dalam wujud manusia. Nah, seperti inilah patron yang
Allah kehendaki untuk kita itu bisa hidup sesuai dengan iman kekristenan kita itu seperti ini, seperti Kristus yang telah aku hadirkan di dalam dunia ini. Jadi nggak bisa kita kemudian percaya Tuhan Yesus, dibaptis, punya keyakinan masuk surga, terus kita tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi kalau Kak Ronald lebih sederhanakan ya, mungkin lebih memudahkan kita itu menghubungkan antara kasih karunia dan keselamatan. Nah ini mungkin analogi yang atau gambaran yang paling mudah itu adalah kasih karunia itu adalah produk dari keselamatan. Jadi ya, keselamatan itu produknya kasih karunia. Jadi di dalam firman Tuhan dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Jadi karena kasih karunia kita itu memperoleh keselamatan. Jadi ini produknya, jadi ya. Produk dari kasih karunia itu adalah keselamatan. Jadi seperti misalnya kalau pabrik semen Gresik ya. Ini ada pabrik semen Gresik. Pabrik ini adalah kasih karunia, semen Gresiknya itu adalah keselamatannya. Jadi ini berhubungan. Nah, di dalam prosesnya antara pabrik sampai menghasilkan semen, itu kan di dalam sini kan ada proses itu. Di mana prosesnya itu terdiri dari apa? Ya, di situ ada mesin, di situ ada tenaga ahlinya, di situ ada berbagai macam instrumen manajemennya, ada segala sesuatu yang berhubungan untuk proses ini berjalan sehingga menghasilkan semen. Nah, kasih karunia itu juga seperti itu. Jadi begitu kita itu menerima kasih karunia, itu ada satu proses lagi yang harus kita kerjakan agar kasih karunia ini benar-benar menghasilkan keselamatan. Nah, kalau kasih karunia ini tidak kita kerjakan, maka kasih karunia itu nanti akan menjadi sia-sia gitu. Ya, sebelumnya kita akan baca aja ya firman Tuhan supaya nanti bisa lebih jelas dan ada dasar kebenaran firman Tuhannya di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 2. Saya akan baca sampai ayat yang ketiga gitu ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, jadi di sini kan beruntut ya. Kalau kita belajar kitab Roma itu kita harus membaca dengan teliti sekali karena kitab Roma itu adalah kitab yang paling sulit. Di mana tata bahasanya itu sangat kaya sekali sehingga kalau kita membaca sepintas saja kita bingung untuk menerjemahkan, untuk mengartikannya. Jadi kita harus belajar membaca kitab Roma ini dengan teliti sekali supaya kita mengerti maksud ayat ini apa gitu ya. Karena kalau kita belajar firman Tuhan, memang firman Tuhan itu kan kebenaran. Kebenaran itu harus kita pelajari secara utuh. Firman Tuhan itu terdiri dari apa sih? Kebenaran atau firman Tuhan itu terdiri dari apa? Firman Tuhan itu terdiri dari kata. Ya. Kata digabung-gabung menjadi kalimat. Kalimat digabung-gabung menjadi ayat. Ayat digabung-gabung menjadi pasal atau perikop. Perikop digabung-gabung lagi menjadi sebuah kitab. Ada Matius ini dan segala macam. Kitab digabung-gabung lagi jadi perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan itu utuh kebenaran. Nah,
semua ini harus kita belajari semua. Jadi kita harus belajar firman Tuhan itu secara menyeluruh. Jadi jangan sampai kita itu salah mengartikan. Karena salah mengartikan akhirnya banyak kekristenan yang salah dalam mengiring Tuhan gitu. Karena salah mengartikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Seperti yang sering Kak Ronald ini ya, contohkan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau kita tuh belajar dari bahasa Indonesia itu hidup itu ya kehidupan kita yang kita jalani, kita alami ini. Dan kelimpahan kalau dikaitkan dengan bahasa Indonesia itu ya kelimpahan dalam arti materi gitu. Tapi kalau kita belajar dari kata per kata di dalam bahasa aslinya, kata hidup itu adalah zoe ya, bukan bios. Kalau bios itu adalah hidup yang seperti lahiriah, kalau zoe adalah lebih bernuansa kualitas hidup gitu. Jadi kalau kita salah mengartikan, dari katanya aja sudah salah, nanti sampai ke ayatnya juga terjemahnya salah. Nah nanti pemahaman kita yang salah, akhirnya melangkah pun jadi salah, sehingga muncullah teologi kemakmuran. Nah kan akibat dari apa? Dari pemahaman yang salah di dalam menerjemahkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kalian atau kita, ya Kak Ronald sudah setengah abad sih, kalian kan masih muda ya, tapi Kak Ronald terus belajar terus ya, terus belajar. Sekarang ini media begitu canggih, begitu luar biasa, mari kita gunakan media ini dengan sebaik-baiknya. Kalian buka di Google aja, sekali buka satu ayat aja, semua terjemahan itu dalam bahasa apapun itu muncul gitu ya, sehingga kalian bisa ya paling tidak sedikit-sedikit tahulah, oh ini maksudnya seperti ini. Kalau tidak tahu ya kurang jelas bisa tanya ke Pak Gembala, ini artinya apa. Yang penting adalah keinginan kita untuk belajar. Jangan sampai salah pemahaman, kita biarkan, kita tidak mau menggali, kita tidak mau bertanya, akhirnya berdampak pada kehidupan yang salah. Dan banyak kekristenan yang seperti itu. Cuma percaya Yesus selamat, percaya Yesus selamat. Terus prosesnya itu bagaimana gitu loh. Prosesnya itu bagaimana? Ini kan input awal dan input akhirnya yang diterima, tapi di tengah-tengahnya itu yang dia tidak memahami, sehingga kehidupan iman Kristennya ya tidak berkualitas. Nah, kasih karunia ini karena bisa bagi menjadi 3 dimensi di sini ya. Dimensi yang pertama yaitu dimensi masa lalu, past ya, di mana Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dimensi masa lalu. Dan kasih karunia itu memiliki dimensi saat ini, present saat ini. Ya, di mana kita harus mengerjakan kasih karunia itu yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita kerjakan kasih karunia itu dengan sebaik-baiknya. Nah, karena nanti akan tunjukkan ayat-ayatnya, karena semua harus berdasarkan Alkitab kan, tidak bisa, dan berdasarkan Alkitab pun tidak bisa kita comot dari satu ayat. Harus semua ayat itu yang namanya kebenaran itu tidak berbenturan gitu loh. Tapi kalau satu ayat itu diambil kemudian kebentur sama ayat yang lain itu belum kebenaran, harus diuji lagi kebenarannya. Nah, nanti ada banyak sekali di Alkitab yang menunjukkan bahwa kasih karunia itu harus kita kerjakan supaya menghasilkan output, yaitu future-nya, dimensi yang ketiga, yaitu keselamatan yang menjadi yang sudah dijanjikan oleh Kristus. Dan Tuhan enggak pernah merubah ini, pasti kita itu akan memiliki keselamatan. Tapi kan ada proses di situ ya, yang harus kita kerjakan supaya endingnya ini benar-benar kita bisa kita nikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan ini. Seperti yang kalau kita membaca di dalam 2 Korintus ya, 2 Korintus 6 ayat yang ke-1, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi di sini jelas sekali Rasul Paulus mengingatkan supaya
supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang sudah kamu terima. Artinya apa? Menjadi sia-sia. Kasih karunia itu tidak dikerjakan. Enggak dikerjakan. Sehingga akhirnya menjadi sia-sia. Dan di dalam firman Tuhan di Alkitab, tidak pernah Tuhan Yesus itu, atau sebelum kita masuk ke situ, di dalam kasih karunia itu termuat sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen atau sebagai anak Tuhan. Dan tanggung jawab ini melekat di dalam diri kita. Nah, tanggung jawab ini yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Alkitab, kalau kita belajar firman Tuhan, itu semua perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan berikan, itu semua terkait dengan tanggung jawab gitu. Tanggung jawab. Perumpamaan apa? Hal kerajaan sorga, seumpama seorang tuan yang pergi jauh, kemudian mempercayakan. Nah, ini kan tanggung jawab. Hal kerajaan sorga seumpama apa? Bendahara yang dipercayakan uang, tanggung jawab lagi. Nah, Tuhan Yesus tuh mengajarkan dan memberikan sebuah tanggung jawab. Jadi kasih karunia itu gratis memang, tapi tanggung jawab itu melekat di dalam kasih karunia dan ini harus kita kerjakan. Bahkan di dalam amanat agung Tuhan Yesus saja mengatakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini juga melekat sebuah tanggung jawab kan, amanat agung, amanah. Jadi kalau kita itu mengiring Kristus, percaya pada Kristus, sudah menerima anugerah keselamatan, ini satu paket, tanggung jawab ini nggak bisa, tanggung jawabnya nggak usah Tuhan, saya mau selamatnya aja, saya mau masuk surganya saja. Salah. Kemudian hidup kalian enak-enakan, kalian tidak berusaha membangun karakter manusia batiniah kalian. Nggak ada bedanya antara sebelum percaya Tuhan Yesus dan setelah percaya Tuhan Yesus. Nah, ini nggak ada gunanya, menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Kita harus mengerjakan kasih karunia yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita kembali ya di dalam 2 Korintus 6 tadi, kalau kita membaca di ayat yang di bawahnya, di situ tertulis ya, ayat yang kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, selanjutnya, ayat yang ketiga, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Nah, ini ya. Ini kan menyangkut tanggung jawab. Jadi Rasul Paulus ini berusaha dalam hal apapun, dalam hal yang besar ataupun sampai dalam hal yang kecil-kecil. Makanya Tuhan Yesus kan Paulus kan sering mempermasalahkan ya. Kalau aku ada di lingkungan ini, aku akan seperti ini. Kalau aku ada di lingkungan ini, aku akan menjadi seperti ini. Bahkan hal-hal yang kecil dalam tradisi Yahudi, itu Rasul Paulus itu sangat hati-hati. Karena di sini dikatakan dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Jadi menjaga segala sesuatu yang seluruh aspek dalam kehidupan Rasul Paulus ini berhati-hati menjaga. Ini terkait dengan yang namanya tanggung jawab. Nah, ini maksudnya mengerjakan keselamatan itu adalah berkaitan dengan tanggung jawab yang melekat pada kasih karunia itu. Jadi kalau kita sudah menerima kasih karunia, harus kita itu mengenal dan memahami tanggung jawab apa sekarang yang harus saya kerjakan terkait dengan kasih karunia ini. Nah, itu kita harus belajar ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 17. Tetaplah kerjakan keselamatanmu ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah
kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, kalau kita membaca ayat 12 dan 13, ini sangat membingungkan kan ya. Karena di sini dikatakan di dalam ayat 12, kerjakan keselamatanmu, tapi di dalam ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan, loh, kan membingungkan kan. Oleh karena itu dari ayat ini seringkali salah pemahaman, loh Tuhan yang mengerjakan kok. Akhirnya doanya gini, Tuhan berikan saya kesabaran. Wah Pak Pendeta tolong doakan saya supaya saya menjadi sabar. Terus begitu amin, saudara menjadi sabar? Tidak bisa. Karena sebenarnya karena Allah lah yang mengerjakan, ini arti kalau kalian ya karena ini sering bukan sering ya, kadang adik lihat maksud dari kata ini apa gitu loh. Karena Allah yang mengerjakan, Allah itu energo, memberikan energi. Allah yang memberikan energi, kamu yang mengerjakan. Energinya apa? Ya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang diletakkan Tuhan di dalam diri kita untuk membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah kalau Allah yang mengerjakan, kalau pemahaman kita Tuhan ubahkan aku, terus kita langsung berubah, nggak perlu Roh Kudus kan berarti kan. Buat apa harus fungsinya Roh Kudus? Roh Kudus itu yang akan membentuk karakter kita, merubah kodrat kita dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Kita ini kan dosa kita itu sudah diampuni, dosa kita itu sudah selesai, urusan dosa sudah selesai. Tapi kodrat dosa itu masih melekat di dalam diri kita, dan itu yang harus kita selesaikan, dan itu yang merupakan tanggung jawab kita untuk menyelesaikan kodrat dosa itu menjadi kodrat ilahi. Tuhan ingin kita itu mengerjakan itu, kerjakan itu maksudnya ya ini kodrat dosa kita agar dirubah menjadi kodrat ilahi. Jadi keselamatan itu masih seperti itu, dan Allah lah yang mengerjakan itu, Allah lah yang memberikan energi kepada kita. Nah energi itu apa? Roh Kudus itu akan membantu kalian untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang sudah kita terima. Dan ini memang suatu perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang luar biasa. Berapa lama untuk menyelesaikan perjuangan kita? 70 tahun hidup kita yang diberikan oleh Tuhan itu untuk mengerjakan, menyelesaikan PR yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita kan berbeda-beda, masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Dan Tuhan berikan waktu 70 tahun untuk kita itu berfokus untuk menyelesaikan karakter-karakter dosa kita. Sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita, dan Roh Kudus akan membantu kita. Jadi jangan enak-enak jadi orang Kristen. Karena memang harga kekristenan itu enggak mudah, dan jadi orang Kristen enggak murahan gitu. Kalau kita hanya percaya Yesus masuk surga, waduh kita akan jadi orang Kristen yang murahan. Akhirnya banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang memiliki kualitas hidup yang bahkan jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Dan itu banyak loh ya kita lihat, dan itu realita. Makanya kita harus setiap hari itu berurusan dengan Tuhan. Saat pagi bangun doa, Tuhan apa yang masih belum berkenan di hadapanmu terkait dengan karakterku, sifatku, terkait dengan pikiranku yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita harus mempersoalkan itu setiap hari. Jangan setiap hari hanya ublek-ublek sama Tuhan, itu urusan duniawi saja gitu loh. Urusan sekolah lah, urusan kerja, karena semua itu sudah ada hukumnya di dunia ini. Semua itu kan sudah ada hukumnya. Kalau kamu ingin berprestasi yang baik, ya kamu belajar ya, seperti tadi ada kesaksian ya tim admin tadi, sampai dipercaya, kan harus merubah, nggak bisa berdoa Tuhan
Jadikan aku orang yang terbiasa membaca tulisan, bukan melihat gambar. Kemudian begitu amin, melihat gambar itu rasanya buram. Melihat tulisan kecil-kecil jadi, wah jadi seperti gambar. Kan enggak seperti itu ya, nanti tadi. Karena proses kan itu, proses itu harus melawan kan. Wah bangun pagi harus membiasakan baca ini, itu rasanya enggak enak. Tapi itulah adalah proses yang harus dikerjakan gitu. Kalian enggak usah ubrek-ubrek Tuhan untuk urusan-urusan seperti itu, karena semua itu bisa kalian lakukan untuk bagaimana kalian mengolah diri kalian, bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri kalian. Nanti Tuhan itu akan membantu gitu loh. Jangan Tuhan suruh kita untuk hal-hal yang sebenarnya ya dibilang penting, sebenarnya tidak terlalu penting gitu loh. Karena semua yang kita miliki dunia ini kan akan kita tinggalkan semua kan. Bagaimana yang penting adalah kita mengoptimalkan yang kita miliki ini bisa untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita kejar semuanya itu kemudian kita hanya berurusan dengan Tuhan untuk hal-hal yang duniawi. Nanti akhirnya kita jadi orang Kristen yang oportunis gitu. Kekristenan yang oportunis, memanfaatkan Tuhan, berurusan dengan Tuhan hanya untuk kalau ada maunya gitu loh. Dalam segala hal, kalian ke gereja ada maunya supaya nanti dapat sepeda motor, dibelikan orang tua. Kalian ke gereja ada maunya supaya dapat ini, dapat itu, hal-hal yang duniawi. Jangan, saudara. Karena semua itu bisa kalian perjuangkan dan Tuhan akan membantu. Karena ada hukumnya, semua itu ada hukumnya. Sekarang coba kalian lihat negara-negara kayak di China, Jepang, itu China itu negara komunis loh ya, negara komunis loh, yang nyaris tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Jepang pun negara maju yang agamanya juga bukan agama Kristen dan tidak mempercayai Tuhan Yesus. Tapi kalian lihat, negara itu maju apa negara miskin itu? Maju kan? Duh, enggak percaya Tuhan Yesus kok maju negaranya. Nah, artinya apa? Semua itu sudah ada hukumnya karena mereka belajar. Karena mereka mencipta, create, mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya, etos kerja yang bagus. Akhirnya negaranya maju, disiplin. Nah, negaranya maju. Enggak mungkin negara yang penduduknya malas bisa maju. Enggak mungkin itu. Sekalipun berdoa puasa 30 hari, 30 malam, enggak akan negara itu maju dengan sendirinya. Harus ada etos kerja yang baik dari penduduknya, masyarakat. Ya itu sudah hukum yang Tuhan atur dan Tuhan taruh di bumi ini. Makanya kalau berurusan dengan Tuhan, jangan hal-hal seperti itu. Berurusanlah dengan Tuhan untuk merubah karaktermu. Karena ini yang paling susah gitu loh. Ini yang paling berat. Kalau sekedar mencari rezeki untuk kehidupan, itu gampang dah. Pokoknya kalian rajin, jujur, pastilah banyak orang percayakan banyak hal kepada kita, kepada kalian ya. Punya semangat kerja, atau juga yang belum dapat pacar ya usah ublek-ublek Tuhan, ya udah Tuhan berikan yang terbaik gitulah. Jangan tiap kali gereja ublek-ublek Tuhan supaya dapat pacar. Tapi karakternya jadi nggak mau dirubah gitu loh. Ya jangan, nggak usah kita itu nanti kalau Tuhan sudah waktunya, kadang nanti kalau sudah bingung kan. Begitu datang sekali 5 yang nyenengi, waduh kan bingung kan, waduh, ubrek-ubrek Tuhan lagi, yang mana tuh? Kalian lihat sendiri kan bisa lihat kesehariannya, aktivitasnya di gereja, bicaranya, dan itu pun yang nampak pun baru sekian persen, belum mewakili seluruh karakternya. Nah, kalian harus lihat sendiri, harus menimbang, berkonsultasi dengan hamba-hamba Tuhan atau dengan orang tua. Nah, itu kan proses yang bisa kalian lalui kan itu. Pingin sehat, ya olahraga. Jangan pingin sehat minta mujizat. Enggak masuk itu. Tuhan sudah kasih kalian tangan, apalagi masih muda ya, kemampuan. Kalian harus kelola, harus paksakan kalian untuk berolahraga. Karena kehidupan rohani itu akan berimbang ya, kehidupan jasmani dan rohani itu sejalan, semua itu harus dilatih, olahraga pun juga harus dilatih. Enggak bisa tiba-tiba kalian menjadi kuat,
mampu melakukan olahraga tanpa kalian berlatih, sama ya. Kak Ronald juga dulu senang tenis ya, karena bertambahnya usia dan kesibukan. Kalau tenis itu kan nggak mungkin kan tenis sendirian sama tembok cetak sama tembok, kan nggak mungkin gitu. Ya mungkin aja, tapi kan ya nggak asik gitu ya, namanya permainan. Olahraga permainan itu kan mesti ada kawan dan lawan gitu ya. Akhirnya berubahlah karena olahraga yang bukan permainan, ya renang dan lari. Dan itu pun perlu melatih diri ya. Jadi lari itu dulu cuman 5 kali putaran atau 1-2 kali putaran sudah ngos-ngosan. Ya di GKB itu ya, GKB, I Love GKB itu hampir sama dengan lapangan bola. Itu 5 kali putaran sudah ngos-ngosan. Tapi kalau orang pikir, saya harus bisa 6, saya harus bisa 7, saya harus bisa 8. Enggak bisa, itu latihan cuma seminggu sekali, harus rutin dilakukan. Baru bisa menembus 5 ke 6, 6 bisa ke 7. Itu dipaksa, tapi untuk proses untuk peralihan itu kan sesuatu yang berat. Begitu juga dengan kasih karunia yang harus kita kerjakan. Kita harus berusaha untuk bisa melewati tahapan-tahapan kehidupan kita secara maksimal. Nanti Tuhan itu akan berikan energi kekuatan. Dalam hal apa? Dalam hal banyak hal ya. Nggak cukup waktunya kalau kita bicarakan di sini. Kesabaran kalian, kesetekunan kalian, kesetiaan kalian, ya macam-macam lah yang harus kita selesaikan, yang harus kita benahi, yang harus kita optimalkan. Kalau belum optimal, berusaha untuk optimal. Jadi melalui peristiwa-peristiwa kehidupan yang kalian alami, apalagi di masa pandemi ini, marilah kita belajar untuk senantiasa menarik kesimpulan atau mencari Tuhan, itu berurusan Tuhan. Saya mengalami ini, apa yang Tuhan inginkan dari saya? Jangan doanya Tuhan tolong angkat masalah ini, jangan. Karena perubahan karakter itu melewati masalah. Kalau kalian baca nanti semua ya ayat-ayat yang tadi Kak Ronald berikan, di situ nanti muncul di bawah-bawahnya itu. Ini dari kesabaran, tambah ketekunan, ini dari ini, melalui penderitaan, melalui proses dan segala macam. Harus bisa lewati tahapan-tahapan ini. Baru kualitas keselamatan kalian itu semakin sempurna gitu loh. Jadi melalui peristiwa kehidupan, mari apalagi di pandemi ini ya, segala sesuatu serba terbatas, segala sesuatu serba ya tidak lebih mudah daripada sebelum pandemi. Tapi belajarlah di masa-masa ini, jangan berurusan dengan Tuhan supaya Tuhan memberkati, Tuhan melimpahi berkat, jangan. Karena semua itu sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan itu pelihara kehidupan kita. Berurusanlah dengan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa kehidupan. Bagaimana Tuhan, saya menghadapi ini, apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan saya. Kalau masalahmu belum selesai, tanya ke Tuhan, apa Tuhan yang masih kurang dari kehidupan saya. Tolong Tuhan, bukakan supaya hidupku lebih berkenan di hadapan-Mu. Itu aja, udah. Nanti semuanya itu hal-hal yang menyangkut kehidupanmu sehari-hari, kebutuhanmu, keperluanmu. Nanti pastilah Tuhan itu akan tolong apabila kita menjadi anak yang dikasih Tuhan, anak yang menyenangkan dari Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini ya bisa memberikan kekuatan, semangat bagi kita di masa pandemi ini, agar langkah kita semakin yakin dan teguh di hadapan Tuhan. Tidak mengeluh dengan kondisi, keadaan apapun yang kita terima. Anggaplah semua hal yang menurut daging kita itu tidak mengenakkan kita, menjadi pemicu, menjadi suatu berkat di mana keadaan-keadaan itu justru membentuk karakter kita itu berkenan di hadapan Tuhan dan lebih baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan kita hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, terlebih kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami.
suatu anugerah yang besar Tuhan, kasih karunia ini yang akan membawa kehidupan manusia batiniah kami dari kodrat dosa menjadi kodrat, memiliki kodrat yang ilahi. Bapa di dalam sorga, kami menyadari betapa ini bukan merupakan suatu perjuangan yang mudah, tetapi kami yakin Tuhan, Engkau yang telah memberikan kekuatan melalui Roh Kudus yang Kau berikan di dalam kehidupan kami yakin Tuhan, kami bisa melewati apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Kami yakin Tuhan, kami bisa menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyukakan hati Bapa, menyenangkan hati Bapa. Bapa di dalam surga, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, dalam kondisi apapun saat ini, biarlah pertolongan dan penghiburan-Mu senantiasa memberikan kekuatan buat setiap anak-anak-Mu. Bawalah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat buat keluarga yang ada di rumah, menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, biar terang Kristus semakin memancar dalam kehidupan kami semua Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa muliakan nama-Mu. Terima kasih buat ibadah pada sore hari ini Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang telah belajar, memuji, memuliakan dan belajar firman bersama-sama ini Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan memberkati. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum sempat bergabung, Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, Engkau sertai dan lindungi mereka. Apapun yang menjadi pergumulan, senantiasa Tuhan turut campur, biarlah mereka senantiasa melihat kasih-Mu, senantiasa melihat pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, untuk kebenaran firman-Mu, untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Mari teman-teman sekalian, kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, anugerah, kasih setia, dan damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai kehidupan kita semua, memelihara kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita ke surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.